Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Pertemuan kali ini kita membahas tentang PHT cabai dan bawang merah. Adik-adik sekalian, beberapa waktu yang lalu di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan materi tentang bawang merah. Nah, adik-adik, bahwasanya bawang merah dan cabai itu memiliki hama dan penyakit yang hampir mirip. Maka dari itu, dalam pengendaliannya, cabai dan bawang merah ini mirip dan memang harus dilakukan pengendalian secara komprehensif dan berkelanjutan. Nah, adik-adik sekalian, kita coba lihat di sini ada tabel tentang fase kritis tanaman cabai terhadap beberapa ancaman hama dan penyakit. Ya, ini ada beberapa hama dan penyakit di sini ya. Jadi fase tanaman ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu semai sampai akhir vegetatif ya, jadi masa awal ya, masa vegetatif. Kemudian bunga ya sampai masa setengah pemanenan. Kemudian yang ketiga adalah masa lebih setengah pemanenan. Jadi ini sudah adalah masa produktif ya, sampai ke masa penurunan. Nah, coba kita lihat di sini untuk masa-masa awal semai sampai akhir vegetatif sebelum berbunga itu ada beberapa hama dan penyakit yang harus Anda ketahui, yaitu pertama adalah Phytophthora, kemudian kutu daun dan kebul, thrips, kemudian yang terakhir adalah penyakit virus. Nah, ini adalah ketiga-tiga ini adalah selalu ada pada masa awal pertumbuhan dari cabai. Kemudian di masa tengah ya, masa tengah ini adalah masa bunga awal dan masa panen pertama ya. Panen pertama ini yaitu kira-kira sekitar 5 panen pertama ya, 5 sampai 10 panen pertama. Ini biasanya rentan sekali karena apa? Hama dan penyakitnya ini dari semua daftar ini semuanya ada ya, dari Phytophthora, kemudian layu bakteri, layu fusarium, kutu daun dan kutu kebul, thrips, penyakit virus, antraknos dan lalat dan ulat buah. Kemudian terjadi kekurangan kalsium. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang pada masa ini ada beberapa faktor, yaitu dari dalam tanaman itu sendiri dia melakukan perombakan yang sangat luar biasa ya. Nah, perombakan luar biasa itu biasanya nanti dia akan kurang Ca, karena Ca-nya itu nanti banyak dirombak untuk pertumbuhan dan pembentukan bunga. Nah, kekurangan Ca ini biasanya imbasnya apa? Ya, mudah sekali terkena ancaman hama dan penyakit. Nah, kemudian masuk ke fase akhir ya, fase akhir ini fase puncak ya, fase puncak sampai akhir masa pemanenan ini biasanya yang ada adalah Phytophthora, layu bakteri, kemudian layu fusarium, antraknos, lalat dan ulat buah ya, karena rutinan panen ada buahnya ya, jadi pasti ini akan membuat lalat dan ulat itu akan selalu hadir, dan kemudian kekurangan Ca ya. Untuk kutu kebul, kemudian thrips dan penyakit virus ini biasanya nanti akan sedikit terkurangi ya, atau berkurang karena dia sudah mulai tahan ya, sudah mulai jaringan-jaringannya sudah mulai kuat. Jadi biasanya mereka ini akan tidak hadir pada masa-masa tersebut ya. Nah, begitu adik-adik ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit ya, rebah semai atau busuk batang, akar dan buah yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora ya.
Oke, Phytophthora ya. Di sini kita berikan contoh pada spesies Capsici ya. Capsici ini adalah memang salah satu dari spesies yang memang dia spesifik penyerang pada tanaman cabai ya. Nah, Phytophthora capsici ya, ini adalah cendawan yang cenderung dia cara penularannya adalah terbawa tanah ya. Terbawa tanah dan juga terbawa beberapa bagian tanaman ya, baik itu bagian batang, daun, atau mungkin bagian benihnya yang terinfeksi oleh Phytophthora. Nah, karena tadi terbawa tanah, jadi cara penularannya pun pasti berhubungan dengan tanah, yaitu mungkin saja karena aliran air, percikan air, atau mungkin tanah yang terinfeksi. Ya, jadi ketika hujan itu intensitasnya tinggi, ya biasanya juga mampu menyebarkan atau men-spread atau menyebarkan dari Phytophthora itu sendiri ya. Ya, percikan air ya, itu biasanya terjadi karena hujan ya, hujan terus menerus. Nah, aliran air kemudian terbawa tanah yang mengandung Phytophthora, nah itu bisa menyebabkan penularan ya, yang dengan skala yang lebih luas lagi, tidak hanya area lokal yang ditanami cabai. Kemudian pemicunya ya, ini faktor-faktor lain ya, walaupun tertulari, tapi kalau memang drainasenya baik, ini juga akan mengurangi tingkat infeksi ya. Drainase itu adalah keluar masuknya air irigasi ya. Ya, kalau memang dia itu sehat ya, beberapa waktu kita aliri, namun beberapa waktu air itu kalau ada hujan atau banjir, air itu kita punya letak jalur kontrol air ya, jadi kita bisa buka dan kita bisa mengalirkan ke got atau aliran besar air atau pematang air. Namun kalau tidak bisa ya, jadi airnya lokal di situ ya, jadi membanjiri lahan kita, tidak bisa keluar. Nah, ini bahaya ya, jadi bisa jadi Phytophthora-nya nanti akan jadi akan membentuk miselia, kemudian menjangkiti cabai yang ada di pertanaman tersebut. Kemudian lagi ada penggunaan N ya, atau urea yang terlalu tinggi, ini juga akan memicu rentannya tanaman terhadap infeksi Phytophthora. Nah, jadi adik-adik harus berhati-hati ya. Jadi apalagi ureanya yang urea subsidi itu memang cenderung akan lebih rentan ya. Nah, kalau urea yang non subsidi itu cenderung tidak begitu ini, tapi kita sebaiknya agak mengurangi penggunaan urea ya. Jadi urea tidak terlalu tinggi, tapi kita berikan seimbang berimbang ya. Itu pun kita berikan pada masa MT pertama atau masa tanam pertama. Kalau sudah dalam 1 tahun itu sudah lebih dari MT1, berarti ureanya kita tahan dulu, tidak kita berikan dulu. Oke. Kemudian pupuk kandang yang tidak matang ya. Pupuk kandang yang tidak matang ini juga bersifat panas. Selain itu, pupuk kandangnya juga masih mengandung beberapa gas amonia. Nah, gas amonia ini juga kadang juga mampu membuat tanaman itu lebih lemah terhadap infeksi Phytophthora. Kemudian lagi ada nematoda. Nah, nematoda atau cacing kecil ya, cacing kecil ini juga bisa sebagai vektor dari Phytophthora. Nah, kita juga harus mewaspadai ya nematoda. Kemudian yang terakhir ada tanaman-tanaman yang sejenis memiliki hama atau penyakit yang sama. Contohnya ketika sebelum kita menanam cabai itu ditanami oleh mentimun, contohnya ya, mentimun atau ketimun itu juga biasanya dia juga terserang oleh Phytophthora.
Nah, selanjutnya kita membahas tentang layu fusarium ya. Layu fusarium ini juga penyakit yang muncul pada bawang merah ya. Jadi kaitannya juga ini dikhawatirkan karena sebelumnya ditanami oleh bawang merah, kemudian ditanami lagi oleh cabai. Dengan kata lain, fusarium adalah tanaman yang bisa menyerang bawang dan cabai. Nah, maka dari itu kita harus mewaspadai penyakit tersebut. Nah, fusarium ya yang dicapai itu biasanya spesiesnya adalah Oxyporum. Kemudian sumbernya hampir mirip dengan Phytophthora, yaitu terbawa tanah ya dan tanaman sakit. Cara penularannya sama ya, karena kalau terbawa tanah pasti lewat tanah, percikan air, aliran air, dan yang berkaitan dengan bagaimana cara pemindahan tanah. Nah, pemicunya ya, fusarium ini mudah sekali berada di lahan-lahan berpasir ya. Jadi dia bisa dalam kondisi nonaktif di lahan yang berpasir. Kemudian penggunaan N ya yang tinggi, bisa dari ZA, bisa dari urea. Kemudian kandungan unsur mangan dan ferum dalam tanah terlalu tinggi ya, biasanya ini karena terjadi pencucian ya, banjir atau genangan pada lahan itu tidak bisa dibuang ya, drainasenya tidak baik. Kemudian kurang pupuk kandang ya, atau mungkin penggunaan pupuk kandang yang tidak matang ya. Tapi kalau di sini cenderung kalau fusarium kurang dari pupuk kandang ya, jadi dia lebih suka pada tanah-tanah yang kering gitu, kering tapi basah ya, jadi seperti pasir atau padas gitu. Kemudian tanah kekurangan kalsium ya, ini juga bisa jadi tanaman tersebut menjadi lebih rentan terhadap infeksi fusarium. Dan yang terakhir sama hampir seperti Phytophthora, yaitu nematoda tinggi. Nematoda itu adalah cacing kecil ya. Ini juga bisa jadi faktor bagi penyakit layu fusarium. Ya, adik-adik, selanjutnya kita membahas tentang layu bakteri ya. Beda sedikit dengan layu fusarium. Kalau fusarium disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum, kalau ini disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Sumbernya tanah ya, cara penularannya hampir sama, yaitu terbawa tanah. Jadi cara menularnya bisa dari tanah, percikan air, aliran air, dan sebagainya. Namun di sini gejalanya agak berbeda. Jadi layunya itu tidak langsung daunnya putih ya, putih kering gitu ya. Kalau seperti yang di fusarium ya, biasanya kalau fusarium kan ada bercaknya kuning keputihan ya. Kalau ini tidak, dia layunya tuh layu seperti tidak disiram begitu. Kemudian di pangkal itu biasanya terjadi etiolasi yang cukup parah ya di pangkal batang atau akar ya. Nah, pemicunya kenapa? Ya, lahannya terlalu basah ya, karena bakteri lebih suka lahan-lahan yang basah. Kemudian tanah terlalu liat ya. Liat ini biasanya dia akan memenjarakan air pada partikel-partikel tanahnya ya. Kemudian pupuk urea terlalu tinggi ya, ZA dan urea terlalu tinggi ini biasanya berimbas terhadap rentannya tanaman terhadap penyakit ya. Ini kalau ini memang semuanya itu biasanya karena N yang tinggi. Kemudian populasi nematoda tinggi ya, jadi nematoda itu juga patut diwaspadai ya. Kemudian sebelumnya lahan ditanami tembakau, terong, tomat, dan cabai ya. Jadi ini yang biasanya sebagai inang alternatif selain cabai dari Ralstonia itu ada terong, ada cabai, ada tembakau ya.
Itu juga makanya kalau kita mau mengadakan rotasi tanam, kita juga harus milih-milih juga. Jadi jangan kita melakukan rotasi atau pergiliran dengan tanaman yang memiliki penyakit atau hama yang hampir mirip ya, seperti cabai, terong, tomat, bawang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada antraknosa atau patek. Nah, ini biasanya menyerang pada buahnya. Ya, ini disebabkan oleh cendawan Coletotrichum ya. Sumbernya ini biasanya dari benih dan sisa tanaman sakit. Cara penularannya bisa karena ada percikan air ya. Jadi bisa saja percikan air ini bisa saja dari penyemprotan pestisida, jadi yang di ujung itu terkena patek kemudian kita semprot dan ada beberapa miselianya atau sporanya terbang begitu. Nah, itu bisa jadi akan menulari tanaman-tanaman yang sehat lainnya. Kemudian hujan angin ya, tangan pemetik buah ini juga bisa menularkan ke antraknos ya. Biasanya gejalanya itu ada spot-spot hitam ya, spot-spot hitam pada buahnya seperti boleng begitu. Nah, antraknos ini ada yang sangat mengerikan ya. Jadi ketika dipanen itu baik-baik saja. Nah, 3 jam atau 5 jam setelah itu terlihat mulai spot kecil di buahnya, dan ketika pengiriman ya sesampainya di tujuan tuh kadang-kadang sudah terlihat jelas bagaimana gejala pateknya. Ya, jadi ini bahkan bisa terjadi sebenarnya penularannya ketika di budidaya, tapi akan kelihatan ketika cabai tersebut sudah berada atau sudah dikirimkan ke pasar atau mungkin ke toko atau warung ya. Itu kadang bisa terjadi ini antraknos. Jadi cukup membuat kerugian bagi pedagang ya. Nah, pemicunya ya tadi benihnya tidak sehat ya, yang benihnya sudah terinfeksi oleh Coletotrichum. Kemudian kondisi tajuk terlalu lembab ya, lembab, banyak hujan. Nah, ini biasanya juga memacu infeksi antraknos. Kemudian N yang terlalu tinggi lagi-lagi seperti itu, dan kekurangan Ca ya. Jadi ini sampai beberapa kali kita membahas selalu ada N tinggi kemudian kurang Ca, berarti di sini sudah terlihat jelas bahwa komoditas-komoditas hortikultura yang seperti cabai, mentimun, tomat, bawang merah itu memang sangat berkaitan terhadap ketahanan tanamannya. Itu dia memerlukan nutrisi yang namanya Ca ya. Ca ini penting ya untuk pertumbuhan, untuk pembentukan buah, dan juga untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit. Nah, kita lihat di penyakit yang berikutnya, yaitu penyakit sentik ya. Ini disebabkan oleh Coanapora cucurbitarum ya. Nah, ini sumbernya adalah tanaman cabai sakit, ketimun, terong, kacang panjang. Ini juga Coanapora ini bertahan bisa sampai tahunan di dalam tanah ya. Cara penularannya hampir mirip dengan yang sebelumnya ya, karena sebagian besar memang di pertanaman cabai itu penularannya itu terbawa tanah. Jadi maka dari itu ada anjuran untuk memberikan mulsa ya. Jadi mulsa selain mencegah terjadinya persaingan dengan gulma, itu juga bisa mampu melindungi tanah tersebut dari kontaminasi tanah yang mengandung penyakit yang bisa menularkan ke tanaman sehat. Nah, pemicunya ya ini N berlebihan masih ada, namun di sini ada yang agak berbeda, yaitu penyakit sentik ini ya. Sentik itu seperti kering-kering pada batangnya ya, pada buahnya, tapi menyeluruh begitu ya. Itu ini kan jamur ya. Itu dia wajib harus
cukup P dan K ya. Kemudian hujan angin yang terus menerus itu juga akan membuat Miscelia Coenapora cucurbitarum ini juga cepat berkembang ya. Kemudian sirkulasi udara yang tidak memadai, kemudian jadi kalau jarak tanamnya terlalu rapat itu juga tidak disarankan. Nah, yang terakhir cuaca hangat dan lembab. Jadi panas, kemudian ada hujan, panas lagi, tiba-tiba ada hujan. Nah, itu juga patut diwaspadai. Nah, kemudian ada lagi mosaik ketimun. Ini disebabkan oleh virus ya. Kalau yang seperti ini, warnanya tidak, istilahnya dia warnanya tidak rata, kemudian di bagian tulang daun itu kehilangan klorofil atau klorosis ya, disebut dengan gejala klorosis pada tulang daun. Ini juga pasti disebabkan oleh virus. Salah satunya adalah virus mosaik ya. Nah, tanaman lain yang sebagai inang alternatif itu ada cabai, ketimun, tomat, tembakau ya. Jadi gulma bisa jadi ya, ada beberapa gulma itu juga yang kadang-kadang diserang oleh mosaik ketimun dan dapat menularkan ke tanaman yang bertanaman-tanaman komoditas tinggi seperti cabai. Yang paling sering ditemukan itu yang mudah terinfeksi mosaik ketimun itu putri malu. Putri malu itu juga kadang dia terinfeksi oleh mosaik ketimun dan kadang-kadang ditularkan ke tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Cara penularannya ini disebabkan oleh kutu daun ya. Kutu daun itu apit ya. Jadi apit itu ini apit ya. Jadi apit itu ketika dia menghisap tanaman, kemudian ketika dia sudah berhasil mengakuisisinya dan ada beberapa yang bersayap dan berpindah lagi ke tanaman cabai sehat. Nah, ini bisa menularkan mosaik ketimun. Pemicunya ya, karena biasanya yang paling pertama adalah populasi kutu daun yang tinggi. Ya. Karena memang dia kalau ini tidak terbawa tanah, tapi biasanya memang dibawa oleh vektor ya. Karena sumbernya adalah tanaman sakit ya. Vektornya di sini adalah kutu daun apit ya. Kemudian persemaian yang sudah terserang, ada apit di sana, ada virusnya, kemudian dibawa oleh apit tersebut ke tanaman sehat dan ditularkan. Nah, selanjutnya yang dilakukan apa? Harus ada sanitasi atau pembersihan yang ada gejalanya gitu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang Cercospora ya. Cercospora capsici ya, sumbernya sisa tanaman sakit ya. Jadi tidak ada di dalam tanah ya, maksudnya di dalam tanah dia tidak akan bertahan lama, tapi mutlak pada tanaman sakit. Cara penularannya adalah angin ya. Jadi angin bisa membawa Miscelia cercospora jatuh ke tanaman sehat begitu. Nah, faktor pemicunya hujan ringan yang terus-menerus ya, yang dapat memencarkan Miscelia dan sporanya. Kemudian tajuk yang terlalu rapat. Jadi ketika tanaman satu bersentuhan dengan tanaman lain yang kebetulan tanaman satunya adalah sakit, yang satunya sehat, nah ini dapat terjadi penularan ya. Makanya jadi jaga jarak tidak hanya terhadap manusia juga, tapi juga harus dilakukan kepada tanaman yang kita budidayakan ya. Nah, kemudian serangan meningkat pada musim peralihan ya. Jadi sebentar panas, sebentar hujan itu juga harus patut diwaspadai. Ya, pas panas banyak angin, anginnya besar, kemudian ada hujan, hujannya besar memencarkan Miscelia. Nah, itu wajib diwaspadai. Kemudian ada virus kuning ya, Gemini virus ya, ini biasanya juga disebut dengan virus kerupuk ya, karena seperti kerupuk ya.
keriting ya. Sumbernya gulma, tanaman sakit lainnya cabai, tomat ya. Nah, ini juga cara penularannya menggunakan vektor kutu kebul ya, karena memang mutlak dari tanaman sakit gitu atau gulma yang sakit. Pemicunya ya tanaman mulai terserang sejak bibit ya, jadi memang bibitnya sudah tidak sehat bisa jadi, atau mungkin bibitnya sehat ada kutu kebul yang membawa virus ya. Selanjutnya banyak terjadi di musim kemarau ya. Pembibitan dan penanaman biasanya kenapa kemarau? Karena kemarau ini kurang air, dan biasanya kutu kebul itu akan banyak sekali pada musim kemarau ya. Padahal kutu kebul itu memang cenderung adalah sebagai vektor virus kuning ya. Pada dari itu termasuk pemicu yang utama adalah populasi kutu kebul yang tinggi. Nah, ini ada lagi chili venal mottle virus ya, atau CVMV ya. Ini juga sama seperti yang lainnya yang dari virus atau bakteri yang lain. Ini tanaman sakit sumbernya. Jadi kalau tanaman sakit cuma mutlak tanaman sakit berarti harus ada vektornya. Vektornya kutu daun apit ya. Pemicunya kutu daun yang tinggi populasinya, kemudian persamaan sudah terserang, mungkin saja karena angin atau mungkin karena ada kutu daunnya. Nah, sanitasi yang tidak baik juga akan membuat gejala pemencarannya ini juga akan cukup tinggi di pertanaman. Oke, selanjutnya becak bakteri ya, ada seperti ini, spot-spot seperti ini, seperti kutil begitu ya di buah atau mungkin di daun. Nah, ini adalah disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris ya. Patovarnya vesicatoria ya, vesicatoria. Sumbernya sisa tanaman sakit, benih tanaman tomat, mentimun dan sebagainya. Cara penularannya hujan angin atau percikan air. Kemudian faktor pemicu hujan dan suhu hangat ya. Ada hujan tapi ada panas, ini sangat berbahaya. Biasanya bakteri ini akan mudah memencar, akan mudah berkembang biak. Kemudian lapisan embun yang lama di permukaan daun ya, ini biasa terjadi. Xanthomonas ini biasa terjadi juga di dataran-dataran tinggi ya. Ini juga patut diwaspadai. Nah, selanjutnya ke hama ada kutu daun ya. Ini cukup berbahaya karena dia menyakiti tanaman secara langsung dengan menghisap cairan-cairan atau nutrisi yang ada di dalam tanaman. Tapi juga kutu daun ini mampu menjadi vektor dari penyakit yang ada di dalam tanaman sakit ditularkan ke tanaman yang sehat. Nah, jadi double bite ya istilahnya. Nah, kutu daun ini Anda tahu ada beberapa spesies seperti Apis gossypii, ada Mysus persicke ya. Apis gossypii dan Mysus persicke ini cukup banyak berada di Indonesia. Kalau Mysus itu agak hitam, kalau Apis gossypii itu hijau terang ya. Sumbernya adalah tanaman Solanaceae. Semua tanaman Solanaceae adalah merupakan inang dari kutu daun ini. Solanaceae banyak sekali, ada terong, ada kentang, ada cabai ya, ada paprika dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Nanti di googling sendiri atau kalau sudah dapat petani pasti paham ya. Cara penyebarannya ada angin, kemudian tangan pekerja ya, ini juga harus, makanya kita harus sering cuci tangan ya. Kalau dulu ada beberapa referensi ya, bahkan kalau Anda pernah baca Agrios ya tentang ilmu penyakit tanaman itu, kalau di perkebunan teh yang memang dia standar internasional itu, dulu itu disarankan untuk sering mencuci tangan dengan sabun atau
dengan sanitizer, yaitu di perkebunan teh. Karena apa? Ternyata tangan kita ini dapat memancarkan virus atau bakteri, ya. Baik itu ke manusia dan juga dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya. Oke, kutu daun juga punya faktor pemicu, yaitu dia lebih cenderung banyak pada cuaca kering, tidak banyak hujan dan panas, ya. Dia lapisan-lapisan berdebu itu sering disukai oleh apit, ya. Itu pasti dia suka. Makanya kalau penyiraman dengan spray itu juga dapat mengurangi tingkat serangan apis, ya. Selanjutnya ada thrips, ya. Ada beberapa spesies yang terkenal, ada Thrips palmi, ya, ada Scirtothrips dorsalis, ya. Thrip ini serangga yang sangat kecil, ya. Bahkan kalau kita mau melihat thrips itu harus menggunakan mikroskop atau kaca pembesar. Nah, dan sebagian besar kadang harus dilihat dengan mikroskop. Disebabkan oleh angin besar tangan pekerja, ya. Kemudian sumbernya adalah tanaman Solanaceae dan gulma. Oh ya, thrips ini juga kadang suka sekali pada cepluan, ya. Jadi cepluan itu juga dekat sekali dengan Solanaceae, ya, walaupun dia berbeda famili, tapi dia itu kelasnya sama, kan gitu. Jadi hati-hati, ya, untuk beberapa gulma itu juga diminati oleh thrips dan bisa menularkan ke tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti cabai. Nah, ini juga seperti curah hujan yang cukup sedikit, ya, ini juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya serangan thrips, ya. Ini mirip dengan apit, ya. Nah, ini PHT bawang merah dan cabai, ya. Jadi ini ada bagan pola, ya, tanaman di dataran rendah dalam upaya memutus OPT cabai dan bawang merah, ya, dan sebaliknya. Jadi ini ada beberapa bagan, ya. Jadi sebenarnya ini tidak mutlak seperti ini, bisa kita combine dengan yang lainnya. Jadi ketika Januari sampai Maret itu kita sarankan untuk nanam padi, ya. Kalau enggak padi, ya mungkin Anda bisa menanam kacang brol, atau mungkin Anda bisa menanam jagung gitu. Nah, untuk April Mei-nya kita tanam bawang, ya. Juni September kita tanam cabai, ya. Oktober kita berokan, dan November Desember kita tanam bawang lagi. Nah, ini adalah contoh bagan PHT, ya, untuk bawang merah dan cabai. Kemudian PHT bawang merah dan cabai kita bisa gunakan dengan pola tanam yang multiple cropping. Jadi kita padukan cabai dengan jagung begitu. Nah, ini juga mampu memancarkan hama, ya. Jadi hamanya jadi terpecah gitu. Ada cabai, ada jagung. Ini jadi akan membuat beberapa hama itu akan terkecoh begitu, ya. Nah, kemudian juga, ya, tumpang gilir, ya. Ini tumpang gilir tanaman bawang merah dengan cabai merah di dataran rendah. Ini dapat menekan serangan thrips pada tanaman, ya, gitu. Nah, tanaman bawang merah ini kalau mau tumpang gilir itu sebenarnya multiple cropping, tapi yang satunya itu ditanam lebih awal daripada yang lainnya. Itu dia fungsinya adalah untuk melindungi tanaman cabai, ya, itu bisa. Nah, kemudian menanam tanaman penghadang 4 baris jagung, ya, ini multiple cropping, ya. Jadi jagungnya ditanam
menghadang, jadi sebagai border gitu. Nah, di sekeliling tanaman bawang merah pada usia 1,5 bulan sebelum tanam cabai merah. Jadi jagungnya kita tanam dulu 1,5 bulan, kemudian baru kita menanam cabai. Ini juga bisa sebagai pelindung dari tanaman cabai, ya, khususnya pada hama kutu kebul. Nah, kemudian menanam tanaman bawang merah dan cabai merah di rumah kasa. Wah, kalau ini memang cenderung lebih efektif ya, rumah kasa itu, atau apa ya namanya, greenhouse ya. Greenhouse itu ya memang secara mekanik dia mampu menghalau hama atau penyakit masuk ya. Ya, karena memang cenderung apa ya, terlingkupi ya, rumah kasa ya, atau greenhouse ya adik-adik. Nah, ini yang dimaksudkan ya, jadi rumah kasa itu seperti ini ya, atau greenhouse sederhana ya. Ini luarnya, di dalamnya seperti ini ya. Apakah ini ada di Indonesia? Ada ya, di Jawa Barat dan Jawa Timur beberapa petani sudah mulai melakukan ini, dan memang ternyata mampu menekan penggunaan insektisida ya. Ada gitu ya, khususnya pada beberapa serangga-serangga yang dari Lepidoptera ya, ngengat ya, bangsa ngengat Lepidoptera ini. Kalau ada seperti ini, dia susah untuk masuk ke dalam pertanaman. Nah, ini pengolahan ya, budidaya tanaman sayuran dan palawija pada lahan sawah di dataran rendah ya. Jadi jadi kita buat seperti bed ya, atau galangan-galangan tinggi begitu. Nah, ini tanah-tanah yang seperti ini tuh tanah-tanah demak undaan ya, tanah-tanah kering. Kalau ini tanah-tanah sekitar Gondang Manis ya gitu. Jadi kita buat lajuran. Kalau ini sih sudah, petani sudah paham kalau ini ya. Oke, kita tadi berbicara tentang CA terhadap ketahanan ya. Kapur itu memang cenderung penting pada tanaman kapur dolomit ya. Nah, atau nutrisinya itu kita sebut dengan kalsium itu. Nah, itu penting sekali bagi tanaman. Dan pH tanah yang memang cenderung basah ke netral itu memang baik ya, baik untuk tanaman ya, netral ya. Nah, ini contohnya, ini ada beberapa daftar kebutuhan kapur pada setiap pH tanah ya. pH tanah asal ini cenderung asam ya, 5,4 ini adalah asam. Nah, itu kalau 5,5 berarti harus membutuhkan dolomit sekitar 5,8. Kalau pH-nya 5 itu sekitar 7,8 ton per hektar ya. Ketika semakin kecil, 4,5, kebutuhan kapurnya semakin tinggi, yaitu 10,70. 4 ya, 4 itu kebutuhan kapurnya sekitar 13 ton per hektar. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih telah mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.